Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, di pandemi seperti saat ini kita harus dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap semangat dalam belajar. Siap adik-adik? Nah, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Bulan Tridanti, kakak dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video ini, kakak akan menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh dosen kakak yang dengan mata kuliah pembelajaran menggambar dan mewarnai dengan dosen pengampu Rahayu Dwi Utami SPD MPD. Nah, tugas kali ini kakak akan bercerita mengenai legenda masyarakat yang berjudul Sangkuriang yang berasal dari Jawa Timur. Ini adalah hasil karya kakak, bisa dilihat. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama kakak akan bercerita mengenai Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa ada seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Dayang Sumbi. Bisa dilihat. Nah, Dayang Sumbi ini memiliki seorang anak yang sangat tampan yang bernama Sangkuriang. Mereka hidup di sebuah istana yang sangat besar. Nah, mereka memiliki seekor anjing yang diberi nama Tumang. Ini adalah Sangkuriang sedang berburu. Sangkuriang senang sekali berburu adik-adik. Dia apabila sedang berburu selalu mendapatkan hasil seperti ini, mendapatkan rusa, mendapatkan kambing hutan, dan mendapatkan hewan-hewan lainnya. Apabila Sangkuriang sedang berburu, dia selalu ditemani oleh anjing setianya yang bernama Tumang tadi adik-adik. Nah, kita ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah pada suatu hari Sangkuriang telah membunuh si Tumang. Wow, kenapa ya dia bisa membunuh Tumang? Lalu Dayang Sumbi mengetahui hal tersebut. Lalu Dayang Sumbi marah besar kepada Sangkuriang hingga memukul kepala Sangkuriang sampai berdarah dan menghasilkan luka yang sangat besar. Nah, ketika itu karena anjing tersebut adalah titisan dari dewa dan titisan dari ayahnya, makanya Dayang Sumbi sangat sayang sekali kepada anjing tersebut. Lalu si Sangkuriang pergi dari istana, melarikan diri dari istana karena telah sakit hati kepada ibunya karena telah memukulnya. Pada saat Sangkuriang melarikan diri ke istana, dia bertemu oleh Kiai Sakti Mandraguna. Kiai ini sangat kuat, memiliki ilmu yang sangat hebat. Lalu Sangkuriang diajari oleh kakek sakti tersebut tentang jurus-jurus yang hebat, dan kakek tersebut mewarisin ilmunya kepada Sangkuriang yang mengakibatkan Sangkuriang menjadi orang yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Kita ke gambar selanjutnya. Nah, dengan kekuatan Sangkuriang yang sangat hebat, Sangkuriang dapat mengalahkan semua orang. Sangkuriang juga dapat mengalahkan raja hutan, hewan-hewan hutan, dan termasuk Raja Jin. Ini adik-adik, Sangkuriang dapat mengalahkan Raja Jin. Hebat sekali ya Sangkuriang itu adik-adik. Nah, karena Sangkuriang telah mengalahkan Raja Jin, akhirnya pengikut-pengikut Raja Jin tersebut menjadi pengikutnya Sangkuriang. Baiklah, kita ke gambar selanjutnya ya. Nah, pada suatu hari di sebuah sungai ada seorang gadis sedang duduk di tepi sungai. Lalu Sangkuriang melihat gadis tersebut dan menghampiri gadis tersebut. Lalu Dayang Sumbi terpesona melihat ketampanan Sangkuriang dan mereka berkenalan. Tetapi
ketika mereka berkenalan, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Nah, Dayang Sumbi terkejut adik-adik karena mengingatkan dia kepada anaknya Sang Kuryang yang ketika kecil dipukulnya di kepalanya. Lalu Dayang Sumbi menceritakan bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya. Tetapi Sang Kuryang tidak peduli. Dia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Nah, kita ke gambar selanjutnya. Ketika itu Dayang Sumbi menceritakan kejadian bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Tetapi Sang Kuryang tidak terima dengan hal tersebut. Dia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kebingungan, apa yang harus aku lakukan, kata Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi memiliki ide untuk memberikan persyaratan kepada Sang Kuryang apabila dia ingin menikahi Dayang Sumbi. Nah, kata Dayang Sumbi ini seperti ini adik-adik. Kalau kamu ingin menikahi aku akan memberi 2 persyaratan kepadamu. Kalau kamu sanggup, kamu boleh menikahi aku. Lalu dijawab Sang Kuryang, apa persyaratan tersebut, Dayang Sumbi, kata Sang Kuryang seperti itu. Nah, persyaratannya adalah kamu harus membendung Sungai Citarum dan membuat kapal yang sangat besar untuk menyeberangi sungai tersebut sampai sebelum terbitnya fajar, sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, ketika sore hari, Sang Kuryang melaksanakan persyaratan dari Dayang Sumbi dibantu oleh pengikutnya jin-jin yang membantu Sang Kuryang untuk membuat persyaratan tersebut. Tanpa disadari Sang Kuryang, ternyata Dayang Sumbi mengintip dari balik batu adik-adik. Nah, Dayang Sumbi merasa khawatir. Kalau Sang Kuryang akan menyelesaikan persyaratan tersebut. Akhirnya, Dayang Sumbi memiliki ide untuk membentangkan sutra berwarna merah di sebelah timur agar menyerupai matahari telah terbit. Akhirnya, Dayang Sumbi menyuruh pasukannya untuk membentang kain sutra di sebelah timur. Ketika sudah dibentang, Sang Kuryang melihat ke arah timur. Dia melihat ada cahaya berwarna merah dari sebelah timur. Akan tetapi mereka belum siap melaksanakan persyaratan dari Dayang Sumbi. Akhirnya adik-adik, Sang Kuryang marah. Dia merasa kesal karena tidak bisa memenuhi persyaratan dari Dayang Sumbi. Lalu Sang Kuryang karena kehebatannya, karena dia murka, dia menendang bendungan yang telah dibuat tadi yang mengakibatkan banjir bandang di kota tersebut. Lalu ketika dia sudah menendang bendungan tersebut, dia belum merasa puas dan menendang perahu hingga jauh. Nih, Sang Kuryang menendang perahu tersebut sampai jauh. Perahu tersebut menjadi sebuah gunung. Nah, gunung tersebut dinamakan Tangkuban Perahu. Nah, adik-adik, setelah kakak cerita tadi, kakak akan memberikan pengajaran yang dapat kita kutip dari cerita Sang Kuryang ini. Nah, pengajarannya adalah kita sebagai orang tua tidak boleh menghukum anak terlalu berlebihan yang mengakibatkan sakit hatinya. Dan kita sebagai anak juga tidak boleh melawan kepada orang tua kita, karena orang tua adalah yang telah mengurus kita, yang telah merawat kita, yang telah mengandung kita, yang telah menyusui kita. Nah, kita harus berbakti kepada orang tua. Pengajaran selanjutnya adalah, adik-adik, kita tidak boleh menikahi orang tua. Kita tidak boleh menikahi muhrim kita, karena di dalam ajaran agama Islam diharamkan untuk menikahi ibu kita sendiri dan diharamkan untuk menikahi sesama muhrim. Nah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Di video selanjutnya adalah hasil dari karya kakak.